Oke, Nah, tentunya kalau kalau lihat performance perusahaan ini sangat menarik, Mas. Ya, selama tiga ya, tahun terakhir itu mengalami kenaikan dari sisi aset. Nah, hmm, sekarang aset dari WiFi ini itu plus minus di 1,4 triliun dengan revenue stream sekitar 220 miliar. Nah, dalam 3 tahun ini ya tentunya perusahaan bisa menumbuhkan aset perusahaan itu pencapaian yang luar biasa. Di tengah teknologi, bisnis teknologi yang kompetitifnya itu luar biasa cepat dan tinggi. Nah, ini kita bisa, Mas Gilman bisa ceritakan bagaimana strategic management itu dalam 3 tahun terus melakukan pertumbuhan perusahaan, terutama dari sisi asetnya. baik Mas. Jadi blessing in disguise juga ya. Kalau kita lihat kita masuk di saat pandemi ya, dan ternyata baru ketahuan kebutuhan konektivitas orang Indonesia itu gede banget gitu ya. Jadi memang kami berinvestasi pada saat pandemi gitu ya. Jadi kita mulai deploy di tahun 2020, 2021 gitu. Jadi kita memang memanfaatkan momentum itu dan ternyata kebutuhan konektivitas orang Indonesia ya ke depan makin lama makin tinggi gitu ya. Tidak hanya di pandemi, ternyata post pandemi pun trennya tidak berubah karena orang sudah mulai shifting nih, kita bicara OTT yang makin berkembang, kita bicara konten ya, kita bicara lagi edge computing dan lain sebagainya. Jadi kita melihat memang ke depan kami akan terus berekspansi ya. Jadi kalau untuk penambahan aset menurut saya itu adalah suatu yang buat kami itu suatu yang hal wajar ya, karena kita aset kita mungkin dua tahun lalu kita baru 890 miliar dan per kemarin tahun 2022 sekitar 1,4 T, sekarang mungkin sekitar 1,46 1,47 T gitu ya. Jadi aset terus berkembang ya seiring dengan kita berekspansi ya, berekspansi karena most likely semua yang kita ekspansikan adalah kita bicara adalah investasi buat company ya. Jadi itu kita bicara perangkat, kita bicara infrastruktur telekomunikasi. Itu yang pertama. Terus stressing kami yang pasti adalah di profitability ya. Kita bicara EBITDA kami yang terus mengalami perbaikan ya. Di Juni tahun 2022 kemarin mungkin EBITDA kami posisinya sekitar 36 gitu ya. Saat ini mungkin EBITDA udah di angka 62. Jadi untuk per Juni 2023 udah 62. Jadi artinya growing udah twice gitu ya. Jadi balik lagi dengan kita memulai bisnis di sektor telekomunikasi ini mempercepat juga nih ya roadmap perusahaan untuk mencapai tujuannya. Baik itu bicara tujuan visi kita untuk memberikan konektivitas yang terjangkau dan handal, ataupun ya secara finansial ya, secara finansial untuk mencapai tingkat profitabilitas yang lebih baik lagi ke depan. Gitu. Ya, secara gambaran operating profit margin dari laba operasi itu WiFi 27%, teman-teman. Ya. Nah, kita bicara terkait dengan pengembangan usaha. Tadi Mas Gilman sampaikan ekspansi rencananya. Nah, di sini juga WiFi itu sudah melakukan persetujuan, sedang proses sekarang itu right issue di OJK. Nah, total right issue-nya sekitar 540 miliar. Nah, ini kita perlu dipahamkan kenapa sih ya WiFi butuh right issue. Nah, dengan konteks tadi pengembangan usaha, Mas. Oke. Baik ya, terkait dengan rencana right issue ya, tentunya memang kita melihat perusahaan akan tetap bertumbuh ke depan ya. Kita tetap mengembangkan Java backbone yang kita miliki melalui 3 jalur utama, yaitu baik itu adalah di rel, di tol ataupun di jalur jalan provinsi ya. Sehingga masih banyak proyek strategis yang akan kami kerjakan ke depan ya. Tentunya melalui pengembangan jaringan fiber optik ini itu memperbesar pangsa pasarnya kami ya, dan juga memberikan convenience lah bagi banyak pihak, begitu ISP, kita juga bicara partner kita apa namanya yang lain, kita bicara data center, kita juga bicara terkait dengan power company ataupun lain sebagainya. Jadi buat kami masih banyak perkembangan bisnis ke depan yang akan kami lakukan ya, sehingga right issue dipandang perlu bagi manajemen ya.
itu sebagai corporate action yang memang untuk saat ini adalah paling suitable dengan kondisi perusahaan, ya. Dan memang dengan penambahan modal dalam ekuitas tentunya lebih ekonomis dan strategik buat kami, ya. Itu Mas Gembong ya, terutama strategik dan ekonomis buat kami, dan juga sejalan dengan ekspansi perusahaan. Karena perusahaan ini kan lagi growing, ya. Jadi buat kami memang itu adalah suatu hal yang suitable, ya, cocok untuk kondisi sekarang. Yes, thank you Mas Firman atas informasinya terkait dengan why perusahaan akan right issue. Nah, sekarang lagi proses di OJK, kita berdoa Ya, bersama semoga ya, secepatnya efektif. Tunggu aja ya. Allah di bulan Oktober supaya teman-teman ya strategik perusahaan untuk right issue, penambahan modal itu sejalan dengan ekspansi, rencananya ekspansi terkait dengan tol, data center, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini menarik. Nah, tentunya kalau kita sebagai investor retail memandang apa sih manfaatnya untuk right issue. Nah, dan ini juga ada dari pertanyaan Liana Lim, kapan right issue-nya? Tentunya on schedule-nya. Gitu. Silakan. Ya, untuk schedule awal memang tadinya adalah di akhir Oktober ya. Cuman memang balik lagi itu due to nanti persetujuan dari OJK, pernyataan efektif dari OJK, jadi ditunggu aja ya. Dan tadi apa ya, harga ya, dia sempat tanya ya. Oke, kita bicara harga sendiri itu adalah kami juga sudah melakukan keterbukaan informasi ya. Untuk harga sendiri ada di sekitar 270 yang kita tetapkan ya. Kenapa 270? Karena ya bicara itu adalah book value juga dari company saat ini, itu sih. Ya, melanjutkan kali tadi ya, Mas Gembong ya, jadi ke benefit atau manfaat right issue. Waduh, manfaat right issue teman-teman investor lebih tahu dari saya. Tapi yang pasti adalah kalau right issue, kalau bicara benefitnya right issue ya buat company, tentunya kita bicara strategik kami yang memang lebih efisien ya, karena basisnya adalah basis equity ya. Jadi buat kami kalau buat teman-teman sendiri, buat investor, ya secara tidak langsung nanti akan berpengaruh juga dengan teman-teman investor. Right issue dengan time frame yang singkat, tentunya kita memberikan hak pada pemegang saham ya untuk dapat menebus untuk membeli saham baru yang kami terbitkan. Ya, tentunya dalam jangka panjang dengan setoran modal dari investor ya, dari pemegang saham, akan memberikan nilai tambah bagi kami ya, untuk dapat berekspansi lebih fleksibel lagi ya, berekspansi lebih cepat lagi, sehingga secara operating ya kami juga bisa menghasilkan lebih cepat ya, semakin efisien dari segi struktur biaya juga, sehingga ke depan kita harapkan secara profitabilitas company juga akan jauh lebih tinggi lagi, yang akan berimpact tentunya by the end berimpactnya ya ke kita semua ya. Ya adalah pemegang saham dari PPI sendiri, baik itu nanti dalam bentuk dividen ataupun peningkatan nilai perusahaan ya di market gitu ya. Chance untuk dapat capital gain dan mental kami makin lama makin improve. Itu sih Mas Gembong ya, secara singkatnya ya. Ya tentunya balik lagi ke preference teman-teman investor, dan kami harapkan juga teman-teman bisa dapat berkontribusi, dapat ikut andil dalam perjalanan company ini gitu ya. Karena balik lagi kita melihat potensi ekonomi digital ke depan besar. Prediksi mungkin 146 miliar US dollar ya, kalau kita mengutip dari pernyataan Kementerian Keuangan ya, Wamen seperti itu, 146 miliar US dollar pada tahun 2025, 2021 kemarin, 2022 sekitar 50 miliar US dollar ya. Tentunya ini pertumbuhan yang luar biasa. Tentunya pertumbuhan ekonomi digital ini juga harus didukung dengan peningkatan infrastruktur digitalnya, ya, pemenuhan ekosistem digitalnya. Ekosistem digital mencakup apa aja? Ekosistem digital yang mencakup infrastruktur itu sendiri, ya, pemenuhan akan konektivitas. Kalau semua orang Indonesia punya unlimited internet, Mas, ya, mau ngapain aja nggak susah kan? Mau jualan live stream bisa, gitu ya, mau bikin konten silahkan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi unlocking di digital ekonomi Indonesia
menurut kami memang kita harus mulai dari pembenahan secara kita bicara pengembangan infrastruktur konektivitasnya juga dan pengembangan ekosistem digital. Itu Mas Gimbo. Oke, thank you Mas Yonan. Nah, ini support ekonomi digital. Potensi ekonomi digital luar biasa. Tadi dengan data ya, ratusan miliar US dollar dari sisi potensinya. Nah, potensi itu akan bisa realisasi ketika ada infrastruktur pendukungnya. Terkait terutama di data center, fiber optic, ekonomi digital, dan lain-lainnya. Gitu ya Mas ya? Oke, tadi ada yang tanya Mas, kalau misalnya right issue, kalau tidak diambil, itu dampaknya ke investor seperti apa? Go. Oke, baik. Jadi kalau right issue nggak diambil, memang saat ini kami juga sudah memiliki komitmen ya dari pemegang saham existing ya. Tentunya ini sudah kami sampaikan juga di dalam keterangan informasi. Jadi kami akan tetap berekspansi ya, kalaupun misal dan kami harapkan publik juga bisa ikut ya, investor retail, investor publik ini bisa juga ikut join ya, sehingga teman-teman juga bisa mengikuti terus dan mengawasi terus perkembangan Wi-Fi ke depan gitu ya, dan juga bisa memberi masukan pada kami manajemen ya, dan juga ikut dalam pertumbuhan perusahaan ke depan ya. Tentunya kita mengharapkan semuanya bisa tembus ya untuk right issue ini Mas Gembong, dan ke depan kami harapkan juga tentunya perusahaan kalau kita lihat sekarang secara revenue telekomunikasi sudah jalan berkembang terus ya, terus juga ditambah di advertising tentunya memang ada beberapa faktor siklikal ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan namanya juga perikanan ya Mas Gembong ya seringkali memang kalau sama lah, kalau saya juga dulu sempat di beberapa company swasta ya, tentunya kadang kita baru discuss budget untuk di advertising ini di periode akhir ya kan, bahasanya ngabisin budget gitu ya, bahasanya ngabisin budget ya, karena kita masih punya budget advertising dan sebagainya ya. Memang biasanya bicara advertising masih ada faktor siklikalnya, di momen-momen tertentu itu akan improving. Tapi bicara konektivitas, semua orang butuh konektivitas. Tadi sandang, pangan, papan, paketan. Ya. Tapi sekarang nggak cuma paketan, tapi harus punya unlimited internet juga. Sehingga kita lihat pasar fixed broadband ini itu sangat terbuka lebar. Jumlah ISP di Indonesia, Mas Gembong, before pandemic mungkin jumlahnya sekitar 400-an company. Itu pun udah banyak ya, ratusan company. After pandemi, udah 800 company naik 2022. Mungkin sekarang kalau kita ambil tahun 2023, jumlah internet service provider di Indonesia itu hampir mencapai 1.000 anggota gitu ya. Artinya apa? Begitu besar potensi bisnis konektivitas di Indonesia ya. Karena kalau kita lihat dari data itu penetrasi fixed broadband atau internet unlimited ataupun internet rumahan ya, itu masih berkisar antara 15-18%. Artinya masih banyak rumah tangga di Indonesia yang memang belum punya internet unlimited. Penting atau enggak sih? Penting atau enggak? Kalau kita lihat negara tetangga lainnya, penetrasi ya, kalau Singapura nggak usah ditanya, already 100%. Ya, Vietnam before pandemic sekitar 60%, tapi after pandemic more than 90% penetration, gitu ya. Thailand juga sama di atas 50%, Malaysia sekitar di atas 40%. Jadi balik lagi, ternyata memang kebutuhan internet ke depan semakin tinggi ya, dan ini tantangan buat kita semua ya. Tentunya kami mengajak semua stakeholder telekomunikasi untuk dapat bersinergi. Saat ini kami juga punya partner, tidak hanya MNO ya, mobile network operator, tapi juga ada internet service provider ya, baik itu yang skala lokal atau nasional. Ada juga hyperscale data center yang sudah bermitra dengan kami gitu ya. Jadi balik lagi, yang kita lihat potensi ke depan adalah kolaborasi. Kita punya network seperti ini ya, teman-teman yang lain juga punya A, B, dan C ya, gimana kita bisa menghasilkan kolaborasi yang memberikan manfaat lebih besar, ekonomi sosial yang lebih baik ke masyarakat. Itu sih Mas Gembong. Thank you Mas. Nah, ini ada yang tanya,
terkait Ya. dengan advertising. Ini kan tahun politik, Oke. tahun pemilu. Nah, prediksinya perputaran uangnya itu 327 triliun. Ini kita ambil dari data SWA. Karena ya 580 kursi DPR diperebutkan 9.000 ya calon legislatif, itu DPR, belum capres cawapresnya, belum DPD DPRD. Nah, ini kan salah satu kue yang nanti akan dinikmati, sentimen positif, katalis positif terkait dengan advertising. Nah, sejauh dari pengalaman, nah ini kan sudah berdirinya 2012, tentunya sudah pernah ya 2019 ya pemilu. Nah, sentimen katalis positif dari tahun politik ini, WiFi mendapatkan sentimen positif nggak, Mas? Ya, tentunya seluruh industri advertising, industri perikanan tentunya punya mendapatkan manfaat lah ya dari momentum ini. Gitu ya. Jadi balik lagi, tentunya momentum tahun politik ya punya potensi ya buat industri periklanan. Gitu ya. Apalagi juga sekarang udah mulai shifting juga kan, nggak hanya konvensional media kan, masuk di digital media lebih intens lagi juga dan lain sebagainya. Jadi buat kami sendiri sebagai company digital ekosistem yang memiliki ekosistem periklanan yang menjadi satu potensi juga ya. Saat ini sendiri untuk aset media yang kita miliki ya, dan juga bermitra dengan banyak partner, total aset media yang ada di ekosistem kami ada sekitar lebih dari 900.000 jenis media, unit media yang tersedia, sehingga ini menjadi potensi juga nih ya buat perolehan di tahun politik ya. Tentunya kami harapkan juga ada improvement ya terkait dengan industri periklanan ya, dan juga after pandemi kan, post pandemi ini semua orang udah mulai forming their advertising budget ya, baik itu di swasta, FMCG ya ataupun yang lainnya, jadi ataupun BUMN sendiri. Jadi buat kami sendiri ini adalah udah mulai nih back to normal kalau kita bicara advertising industry gitu ya. Tentu lagi apalagi ditambah dengan digitalisasi ya, tentunya menjadi tantangan sendiri juga buat industri advertising untuk menyesuaikan ya dengan demand yang ada di masyarakat, tentunya yang lebih ke arah digital, lebih ke arah sekarang kreativitinya juga ditambah lagi terkait konten dan lain sebagainya. Jadi ada chance Mas, ada chance Mas untuk itu ya. Jadi kita lihat aja ya, mudah-mudahan ini menjadi satu blessing lah ya, untuk nggak hanya untuk WiFi tapi juga untuk industri. Amin, amin. Nah, ini udah banyak kalau teman-teman ikuti tadi dari awal, banyak clue-clue, sentimen-sentimen positif yang sudah diinformasikan terkait dengan rilis fiber optics-nya, ya jaluran keretanya, ya terus terkait dengan ekosistem digital, periklanannya. Nah, ini kan udah banyak pertanyaan terkait dengan revenue, Mas, gitu kan, atau laporan keuangan. Nanti ya kita di akhir kita akan bicara valuasi dan laporan keuangan, karena prospektifnya pasti akan nanti terimbas di sisi laporan keuangan. Nah, red issue sendiri 540 miliar, ya itu tentunya perusahaan punya ya strategi, perusahaan punya bagaimana rencana penggunaan atau proyek-proyek strategis dari penggunaan red issue tersebut, Mas.